Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semuanya? Insya Allah anak-anak semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Zana akan menyampaikan materi tentang Quran Surat An-Naba. Namun sebelum materi dimulai, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, Zana nanya terlebih dahulu. Kalian semuanya sudah hafal Quran Surat An-Naba kan? Oh, ada yang sudah hafal, ada yang lupa-lupa ingat ya? Oke, maka dari itu kita akan mengulang kembali bacaan Quran Surat An-Naba. Pada pagi hari ini kita akan mengulang Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 10. Namun sebelumnya kita awali dengan bersama-sama melafadzkan bacaan ta'awud dan basmalah. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Anak-anak semuanya bisa melanjutkan hafalannya sampai dengan ayat 40 di rumah masing-masing. Agar hafalan anak-anak terjaga, jangan lupa kalian ulang kembali hafalannya, Quran Surat An-Naba dan surat-surat lainnya. Dan alangkah lebih baiknya ketika kalian sholat setiap hari, bacaannya dipakai. Jadinya kadang-kadang ketika sholat, kita juga membaca Quran Surat An-Naba ketika membaca surat pilihan. Pasti mau kan? Iya. Selanjutnya Bu Zana akan menjelaskan apa sih kandungan dari Quran Surat An-Naba. Quran Surat An-Naba mempunyai arti apa anak-anak coba? Iya betul, mempunyai arti berita besar. Berita besar dalam Quran Surat An-Naba masih sama seperti yang kemarin-kemarin Bu Zana ajarkan di semester 1. Tentang surat At-Takwir, surat Al-Infitor. Berita besar kali ini yaitu menceritakan tentang peristiwa, betul, hari kiamat. Quran Surat An-Naba turun setelah Quran Surat Al-Ma'arij dan terdiri dari 40 ayat. Surat An-Naba adalah mempunyai urutan ke-78. Jadinya kalau anak-anak membuka mushaf Al-Quran dan mencari di mana letak Quran Surat An-Naba, kalian bisa melihat bahwasanya Quran Surat An-Naba menempati urutan yang ke-78. Quran Surat An-Naba turunnya di kota Makkah. Maka Quran Surat An-Naba termasuk golongan surat Makkiyah. Kalian hafalkan ya. Selanjutnya Bu Zana akan menjelaskan bagaimana kandungan Quran Surat An-Naba. Jadinya ketika kalian mempelajari Quran Surat An-Naba, kalian
Yang pertama, mulai bisa melafalkannya dengan baik dan benar, mulai menghafalkannya, dan tak lupa kalian harus mengetahui kandungan dari Quran surat An-Naba, sehingga anak-anak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mempelajari kandungan Quran surat An-Naba, ayat 1 sampai dengan ayat 5, di situ dijelaskan tentang hari kiamat dan sikap kaum musyrik terhadap hari kiamat itu. Kita sebagai umat Islam sangat dan wajib meyakini dan beriman tentang adanya hari kiamat. Bahkan iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang ke-5. Berbeda dengan sikapnya orang kaum musyrik. Mereka tidak mengimani tentang adanya hari kiamat. Maka dari itu, ketika hari kiamat itu memang benar-benar terjadi, mereka terkejut. Wah, ternyata memang hari kiamat itu memang benar-benar ada. Dan kapannya? Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, pada ayat 6 sampai dengan ayat 16, Allah menunjukkan atau menceritakan tentang kekuasaan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Mulai dari hamparan gunung-gunung, hamparan lautan yang sangat luas, menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dan masih banyak sekali. Dan juga Allah telah menciptakan, memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Bahkan kita sendiri sebagai umatnya tidak dapat menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Coba anak-anak bisa tidak menghitung nikmat Allah? Pastinya Bu Zana yakin anak-anak tidak pernah bisa menghitung karena sangat banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Selanjutnya pada ayat 17 sampai dengan ayat 20 Allah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Seperti yang telah atau pelajaran sebelumnya anak-anak mengetahui bahwasannya ketika setelah hari kiamat terjadi dan hancurnya alam semesta raya ini, maka ketika itu seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah pasti akan mati. Lalu setelah manusia mengalami alam dunia dan mati sehingga mengalami alam kubur atau alam barzah, setelah itu lalu ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, maka tibalah hari kebangkitan. Seperti hanya kemarin Bu Zana sudah singgung pada ayat atau pada surat sebelumnya ya. Pada hari kebangkitan, maka seluruh makhluk, seluruh manusia dari mulai penciptaan yang pertama sampai nanti yang terakhir akan bangkit dari kuburan masing-masing dengan keadaan yang berbeda-beda. Tergantung apa anak-anak? Ya, tergantung dari amal ibadah masing-masing. Sekarang pilihannya kepada anak-anak semuanya. Apakah anak-anak ketika hari dibangkitkan pengen dalam keadaan yang berseri-seri atau sebaliknya? Pastinya anak-anak pengen ketika bangkit dalam keadaan yang sangat baik kan? Maka dari itu ketika kita masih di dunia kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Lalu pada ayat 21 sampai dengan ayat 30 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menceritakan tentang neraka jahanam dan berikut azab-azabnya.
ketika tadi manusia dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, lalu apa? Manusia tadi berbondong-bondong menunggu keputusan Allah. Apakah mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka? Maka pada ayat 21 sampai 30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab dan ngerinya neraka jahanam. Sehingga apa? Ketika kita tahu bagaimana ngerinya neraka jahanam dan azabnya, sehingga kita berusaha untuk agar sampai kita tidak terjerumus untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu anak-anak, kita berusaha setiap hari, apapun apa yang kita kerjakan, selalu ingat kepada Allah. Ingat bahwasannya semua apapun yang kita kerjakan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Tapi pada ayat 31 sampai dengan ayat 36, setelah tadi Allah menceritakan tentang dahsyatnya neraka jahanam, Allah memberikan kabar gembira, yaitu menceritakan tentang kenikmatan orang yang bertakwa. Jadinya ini sebuah pilihan bagi anak-anak. Apakah anak-anak akan masuk neraka atau masuk surga? Pastinya anak-anak ingin masuk surga kan? Maka dari itu, yuk bersama-sama kita tingkatkan ibadahnya ya. Kemudian pada ayat 37 sampai dengan ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa hari kiamat dan perintah untuk mengikuti jalan lurus. Karena apa? Kita tahu bahwasannya ketika mengetahui orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka mengetahui, wow ternyata peristiwa hari kiamat itu benar-benar adanya, mereka apa? Mereka kemudian menyesal. Kenapa aku tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah penyesalan orang-orang kafir itu ada gunanya? Tentu tidak. Karena apa? Penyesalan itu ketika sudah hari akhirat, ketika sudah hari kiamat, maka penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, itu tidak ada gunanya. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang beriman, kita sudah mendapat nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita harus jaga sebaik-baiknya. Kita harus selalu berusaha meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga apa? Sehingga insya Allah di akhirat kelak kita akan menikmati surga yang merupakan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian tadi kandungan Quran surat An-Naba. Busana harapkan ketika kalian mempelajari Quran surat An-Naba, mulai dari mempelajari pelafalannya, mulai dari menghafalkannya, dan mengetahui bagaimana kandungan Quran surat An-Naba, semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita yakin tentang suatu saat pasti akan ada hari kiamat. Sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari semata-mata adalah sebagai bekal kita untuk kelak di akhirat. Demikian dari Bu Zanah, pertemuan pada pagi hari ini yang membahas tentang Quran Surah An-Naba. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.